Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa akhrajahum min adh-dhulumat. Dialah Tuhan Allah, Rabbun, Rabb bagi orang-orang mukmin. Rububiyah khasah yang mengeluarkan mereka daripada adh-dhulumat, berbagai macam bentuk kegelapan. Dan kegelapan pun ternyata bukanlah kegelapan hissiyah belaka, bukan kegelapan tak berlampu, mati lampu, padam listrik sekota Batam, bukan itu kegelapan. Itu kegelapan yang bisa dicarikan baginya solusi yang mudah. Carikan lilin, carikan api. Yang lebih dahsyat daripada kegelapan adalah kegelapan ma'nawiyah, bersarang dalam hati, kegelapan hati. Dhulumat, apa itu kegelapan? Berupa kekufuran, kegelapan. Berupa bid'ah, kegelapan. Berupa berbagai macam bentuk penyakit-penyakit syahwat yang bersarang dalam hati, itu kegelapan. Allahu Akbar. Ya, alangkah banyaknya penyakit-penyakit dalam hati syahwat. Ingin tenar, ingin populer, ingin top, ingin dipuji, ingin disanjung, penyakit. Dengki kepada manusia, iri kepada manusia, penyakit. Ya, semua kegelapan ini Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik kepada sebagian orang-orang beriman agar keluar daripada kegelapan ini, kegelapan kekufuran, kegelapan bid'ah. Orang dalam kegelapan bid'ah aneh-aneh, subhanallah, berzikir loncat-loncat, zikir nari-nari, zikir joget-joget, subhanallah. Dalam kegelapan bid'ah Allah selamatkan sebagian hamba-hambanya beriman keluar daripada kegelapan bid'ah. Subhanallah. Ya, inilah namanya tarbiyatun khasah. Wa yassarahum lil yusra. Allah mudahkan mereka untuk segala macam bentuk kebaikan. Wa jannabahumul usra. Allah jauhkan daripada mereka segala macam kesulitan. Wa yassarahum likulli khairin. Allah mudahkan untuk segala macam bentuk kebaikan. Berinfak Allah mudahkan, mau mengaji Allah mudahkan, mau salat malam Allah mudahkan, mau berpuasa sunnah Allah mudahkan, mau bersilaturahmi Allah mudahkan, mau menyambung rezeki, ya Allah mudahkan, semua Allah mudahkan. Wa hafizahum min kulli syarr. Allah jaga mereka dari segala macam kejelekan, dari kejelekan diri mereka, dari kejelekan syaitan, dari kejelekan musuh-musuh mereka. Allah jaga mereka. Ini khusus diberikan Allah kepada wali-walinya, orang-orang mukmin, dan semua orang mukmin wali Allah Jalla wa Ala. Jangan dipersempit wali hanya yang punya karamat belaka, tidak. Semua orang mukmin itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah. Ketahuilah yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala alladzina, ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ciri-ciri mereka, mereka yakin dengan Allah, tak takut dengan masa yang akan datang, tidak pula bersedih dengan masa yang telah lalu. Alladzina amanu, mereka lah semua orang-orang mukmin, itu wali Allah. Wa kanu yattaqun, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Maka dua wali Allah sifatnya, beriman, bertakwa. Beriman, mengucap dalam hati, bertakwa dalam bentuk implementasi seharian, keseharian, mengerjakan berbagai macam bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah. Ini takwa, implementasi iman dalam hati. Ini ciri-cirinya, iman dan takwa, itu wali Allah. Ya, bukan wali Allah si fulan, si alan dan seterusnya sebagaimana ungkapan kaum sufi. Semua kita wali Allah Jalla wa Ala tatkala kita beriman, tatkala kita bertakwa. Walihada, oleh karena itulah kanat ad'iyatu ulil albab wal asfiyai. Kebanyakan doa para ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang terpilih, al-waridati fil Quran, doa-doa mereka yang tersebut dalam Quran, bismir rabbi, dengan bentuk Rabb. Ya, doanya para nabi, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayar. Ya Tuhan, jangan sisakan orang-orang kafir di muka bumi ini lagi. Kata Nabi Nuh. Ya, berkata Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, aku begitu butuh sekali dengan bantuanmu. Ketika Musa lari terbir-bir dari kejaran Fir'aun, sehingga Musa jauh tak tahu lagi tak tentu arah, tiba-tiba telah sampai di negeri Madian.
dia kelaparan, dia kehausan, dia lihat sebatang pohon, dia nyandar, dia berdoa, ya Allah, sungguh aku butuh dengan bantuan wahai Tuhan. Ini doa Nabi Musa, orang-orang pilihan, maka Allah mudahkan baginya. Subhanallah, Allah kirim baginya rezeki. Datanglah dua perempuan, ya, nampaknya di kejauhan ada orang-orang sedang mengembalakan kambing. Nampaknya dua perempuan berpisah. Datanglah dia ingin membantu, tak ada niatnya kecuali ingin membantu belaka. Dia tak mengharapkan balas jasa. Dilihatnya perempuan tersebut kesulitan mengambil air. Ma khatbukuma, kenapa kalian di sini lama? Ya, qalat la nasqi, la nasqi. Kami tak mampu memberikan minuman kepada hewan-hewan kami ini karena kami tak mau berbau dengan laki-laki, karena mereka berebut mengambil air. Fasaqalahuma, kemudian berkata Musa, tunggu sebentar. Musa pun datang berbau dengan kaum laki-laki yang mengambil air. Seketika dia keluarkan air dengan sebanyak-banyaknya dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Orang setengah mati mengangkat air dengan timba besar, dia dengan mudah mengangkat air. Sebentar selesai urusan perempuan tersebut pun pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya Syuaib kaget, kenapa cepat kali kan pulang pagi hari ini. Ya, berkatalah keduanya, wahai ayahanda, ada seorang pemuda yang bantu kami. Kesian, kelihatannya nampak padanya, ya, kondisi yang memprihatinkan, ketakutan, kelaparan. Ya, berilah baginya ganjaran. Ya, berkata orang tuanya, kamu pergi jemput dia sana, suruh diundang sama ayah. Dengan itulah Allah berikan kepada Musa rezeki dari kelaparan. Subhanallah, Allah berikan dia makan, Allah berikan dia minum, aman perutnya. Bahkan Allah berikan baginya istri, aman kemaluannya. Dan itulah yang membuat orang aman. Selama perutnya aman, kemaluannya aman, jadi. Subhanallah, perut tak aman, kemaluan tak aman, hancur. Subhanallah, Allah berikan kepadanya dua nikmat tersebut. Allah berikan baginya keamanan dari kejaran Fir'aun. Berkata Syuaib, aman di sini Musa, tak perlu kau takut. Ini bukan kekuasaan Fir'aun lagi. Allahu Akbar. Semuanya mereka dengan doa Rabb. Ya. Berkata Nabi Zakaria, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ketika telah tua, ya, usia Zakaria, tak Allah berikan baginya keturunan. Dia melihat bagaimana Allah SWT kuasa memberikan sesuatu, rezeki tanpa dengan sebab. Subhanallah. Masuk dia ke tempat Maryam, nampaknya di sana ada makanan. Kaget Nabi Zakaria, makanan begitu lezat, buah-buahan yang begitu nikmat, yang tak pernah ada di dunia ini, di bumi ini. Berkatalah Nabi Zakaria, anna laki hadha, dari mana makananmu ini? Berkata ketika itu, ya, ibunda Maryam, ini daripada Allah Jalla wa'ala. Qalat iya min indillah, ini datang daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah berezeki siapa yang dikehendaki tanpa, ya, dengan sesungguhnya Allah berikan rezeki pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berdoalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia tahu dia itu mandul dan telah tua renta. Afwan, bukan dia, istrinya yang mandul. Istrinya mandul dan dia telah tua renta. Ya, dia tetap berdoa kepada Allah. Dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni farda, jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan tak memiliki keturunan. Wa anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik memberikan keturunan, ahli waris, pewaris. Maka Allah kabulkan doanya. Itulah doa para nabi-nabi dengan kata-kata Rabb. Tatkala penyakit menderita Nabi Allah Ayyub, subhanallah, sehingga ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan kaumnya, ditinggalkan istrinya. Subhanallah, tak ada lagi tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa katanya? Rabbi inni massani yadur, Tuhan, wahai Rabb, aku sekarang ditimpa penyakit seperti ini. Ya Rabbi inni massani yadur wa anta arhamur rahimin, wahai Tuhan, engkau lah zat yang paling rahmat kepada manusia. Ya, bertahun-tahun dia sakit, tak mengeluh, tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tubuhnya telah terkena penyakit
yang selamat hanya lidahnya yang tak perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terakhir dia khawatir penyakit menggerogoti lidahnya, ketika itulah dia berdoa, ya Tuhanku, ya Rabbi, ya inni massani ad-durru, sungguh benar-benar aku ini telah diderita penyakit, wa anta arhamur rahimin, engkaulah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang paling rahmat kepada hamba-hambamu. Dia tak katakan sembuhkan aku ya Allah, enggak, dengan bahasa lebih tinggi daripada wahai Tuhan, aku menderita penyakit, engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kasihanilah hambamu ini, rahmatilah dia. Subhanallah. Kata Allah, urkut birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Di dekatnya ada air, ya, ada genangan air. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kau benamkan kakimu di air tersebut. Ini adalah air yang dingin yang bisa kau minum. Ya. Subhanallah. Dengan air tersebut Allah sembuhkan seketika Nabi Ayyub. Ya. Ini menunjukkan kepada kita doa Rabb adalah doa orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dikatakan oleh beliau. Walihada kanat ad'iyatu ulil albabi wal asfiya alwaridah fil Qur'an bismir rabbi. Karena itulah doa para wali Allah, orang-orang terpilih dalam Al-Qur'an menggunakan ya kata-kata Rabb istihdharan li hadzal matlab, karena mereka menghadirkan diri yang menghadirkan, karena mereka menghadirkan dalam diri mereka kebesaran Allah sebagai Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan. Subhanallah. Mereka tahu. Wa talaban minhum li hadhihi tarbiyatil khassah, memohon kepada Allah sebagai hamba agar Allah berikan kepada mereka penghambaan secara spesial berupa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatajidu matalibahum kullaha min hadzal naw'. Engkau lihat, kata Syekh, kebanyakan permintaan mereka agar Allah berikan kepada mereka tarbiyah yang spesial, khusus, ya, maka mereka gunakan kata-kata Rabbi, Rabbi, Rabbi. Subhanallah. Wastihdar hadzal ma'na inda su'ali nafi'un jiddan lil 'abdi. Maka ketika kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata Rabb, hadirkanlah pemahaman tentang makna Rabb tersebut, begitu besar manfaatnya dalam berdoa agar Allah kabulkan doa-doa kita. Ya, rezeki sempit, rezeki seret, ya Allah, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi rizqni, mudahkanlah urusan rezekiku ini ya Tuhan, sempit rezekiku ini. Subhanallah. Karena dia tahu pengatur rezeki Allah Jalla wa Ala. Ya, dia tahu yang menyebarkan rezeki, yang menahan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyempitkan rezeki, yang meluaskan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadirkan makna tersebut, ya, begitu besar manfaat doa-doa. Ya. Oleh karena itulah kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak kita menyebutkan kata-kata Rabbi, Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, untuk makna ini. Thumma inna imanal 'abdi billahi rabban. Kemudian ketika hamba mengimani Allah itu Tuhan Rabbnya, ya, Tuhannya, Rabbnya, yastalzimu ikhlasul ibadah, mewajibkan seorang hamba berusaha untuk memurnikan ibadah lahu, hanya untuk Allah. Kan dia tahu hanyalah ini Tuhan yang berhak diberikan ibadah, karena dia mencipta, memelihara, mengatur dan seterusnya. Segala Tuhan-Tuhan yang disembah tak pernah mencipta, tak pernah memelihara, tak pernah mengatur, tak ada. Bahkan sebagian mereka Tuhan-Tuhan yang dipahat, Tuhan-Tuhan yang digambar, Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia, tak memberi rezeki, tak memberi makan, tak beri minum. Ketika dia tahu, hendaklah dia murnikan ibadah hanya kepada Allah, Tuhan yang hakiki. Yastalzimu ikhlasul ibadati lahu wa kamalal dhulli baina yadayhi, mengharuskan dia sempurnakan kehinaan dirinya, penghinaan dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tak merasa sombong, dia yakini kelemahannya, dia akui kekhilafannya, kenaifannya, kebodohannya. Dia bersimpuh di hadapan kebesaran Allah, ya Allah, aku hambamu yang lemah, tanpamu tak mampu aku lakukan apapun juga, Allah. Aku adalah hambamu yang hina, tanpamu aku takkan pernah mulia, wahai Allah. Aku adalah hambamu yang fakir, tanpamu aku kan tak pernah mampu, ya, mendatangkan rezeki sendiri, dan seterusnya.
Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Aku ini Rabb kalian, wahai manusia. Mana aku Rabb kalian? Aku ciptakan kalian, aku mengatur urusan kalian, aku memelihara kalian, menjaga kalian, memberikan rezeki kepada kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian. Fa'budun. Karena itu sembah aku semata. Allahu Akbar. Ada yang menyembah Isa sebagai Tuhan. Oh hai anak Tuhan. Isa tak pernah memberi makan manusia. Bahkan dia pun diberi makan oleh Allah Jalla wa ala Rabbul Alamin. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kesesatan kaum Nasara, Allah mengatakan tentang Isa dan Maryam, kana yakulani ta'am. Kedua-duanya makan makanan. Makanan manusia yang menanamnya. Subhanallah. Mereka butuh kepada manusia menyampaikan makanan. Ketika mereka makan makanan tersebut, butuh untuk mengeluarkan makanan. Tak ada Tuhan buang air. Karena Tuhan Allah tak butuh apapun juga. Tuhan mereka buang air. Allahu Akbar. Maka Allah batalkan semua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Makna rabbakum, Tuhan kalian adalah Tuhan yang menciptakan kalian, yang memperbaiki urusan kalian, penguasa kalian, pemilik kalian. Ya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. U'budu rabbakum. Maka segala macam bentuk tauhid rububiyah menggiring kita untuk memurnikan tauhid uluhiyah. Tatkala kita tahu hanyalah Tuhan Allah semata, Tuhan sebagai Rabb, maka kita wajib memberikan ibadah hanya kepadanya semata. Fakaunuhu subhanahu rabbal alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta, penciptanya, pemeliharanya, ya, pengaturnya, yaqtadi alla yatrukahum sudah. Dan ini memastikan tak akan mungkin Allah biarkan seluruh makhluknya begitu saja, diciptakan dah habis, tugas kau menciptakan. Tidak. Manusia saja tak akan mungkin mereka membuat sesuatu kemudian disia-siakan. Untuk apa kau ciptakan motor ini? Pokoknya aku ciptakan aja lah. Pasti ada tujuan. Motor diciptakan untuk dimakai, dikendarai. Subhanallah. Pasti di sana ada panduan. Ini cara menggunakannya. Gigi satu ke depan, gigi dua ke belakang, gigi ketiga ini tanpa gigi. Ini remnya cakram, ini remnya tromol. Subhanallah. Sempurna. Ini panduannya, sekian kilo kok ganti kilometer. Motor saja dibuat manusia, tak mereka buat sia-sia, ada panduannya. Jangan dirubah daripada standarnya ini. Mobil bagus-bagus dirubah, diceper, begitu enaknya. Suspensinya diceper, naik kuda, posisi tidur berat. Ini menyelisih standar. Inilah dampaknya. Indah pak, pandanganmu indah, tapi rusak kau buat mobil. Subhanallah. Ada standarnya. Makhluk, apalagi Allah Jalla wa'ala, apakah setelah diciptakan dibiarkan? Mustahil. Ya, wahamalan, mustahil Allah tinggalkan mereka begitu saja dan sia-sia. La yu'maruna wa la yunhaun. Mereka dibiarkan, tak ada perintah, tak ada larangan. Makhluk saja setiap kali mereka buat sesuatu ada perintah. Kerjakan ini, ganti ini, jangan gini, jangan mencucinya, jangan mencuci pakai bensin. Ada, apalagi namanya makhluk manusia lebih sempurna daripada motor. Tentunya lebih sempurna Allah ciptakan bagi mereka, diberikan petunjuk, diberikan pedoman. Ini perintah-perintahku, ini laranganku. Diturunkan kitab, dikirim Rasul. Sempurna Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebagian orang merasa tak puas, karang-karang ibadah sendiri. Untuk apa dikirim Nabi? Untuk zikir joget-joget. Untuk apa? Subhanallah. Ya, mereka membuat panduan sendiri ibadah, suka-suka hati mereka. Azan pun mau tambah-tambah. Tak mengapa azan asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Siapa yang mengajarkan? Pernahkah dalam rentang sejarah waktu dari abad ke abad ada yang azan mengucapkan demikian dalam lafaz azan? Tak ada. Subhanallah. Tak cukup merasa dengan sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau boleh Sayyidina ada yang menambahkan asyhadu anna sayyidana al-Mustafa Habiballah. Habis azan, hancur. Allahu Akbar. Inilah namanya kegelapan bid'ah. Allah selamatkan kita semua. Subhanallah.